Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung adik-adik mahasiswa kelas pemeriksaan akuntansi manajemen. Mata kuliah ini akan diampu oleh tim dosen akuntansi FEUNJ, akan mempelajari secara komprehensif teknik dan prosedur pemeriksaan atas fungsi-fungsi manajemen, sehingga mahasiswa akan dapat memahami konsep dasar dan laporan pemeriksaan manajemen, kemudian program pemeriksaan atas sumber daya manusia, produksi dan operasi, pengadaan barang dan jasa, pemasaran, pastian kualitas, dan lain-lain. Semoga adik-adik mahasiswa dapat mendapat banyak manfaat dari mata kuliah ini, sehingga menjadi alternatif profesi bagi alumni akuntansi selain berkarir sebagai auditor eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini adalah video mengenai contoh kasus audit pemasaran. Oke, jadi latar belakang adalah PT ABC merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi makanan ringan. Jadi perusahaan ini sudah beroperasi selama 10 tahun, memiliki pangsa besar yang besar di satu wilayah. Namun beberapa tahun terakhir, perusahaan ini mengalami penurunan penjualan yang signifikan. Di manajemen perusahaan merasa perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap strategi pemasaran yang diterapkan. Jadi ada sebuah perusahaan yang memproduksi makanan ringan, begitu ya. Nah, dia di beberapa tahun terakhir penjualannya menurun, gitu ya. Jadi kira-kira apa yang perlu dievaluasi atas kejadian ini? Nah, makanya kita pelajari di sesi audit pasaran. Jadi tujuan audit adalah mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan penjualan. Yang kedua, mengevaluasi efektivitas strategi pemasaran yang ada dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja pemasaran perusahaan. Kita bagi dalam beberapa 6 ruang lingkup audit. Ya, jadi ketika kita sebagai auditor mengalami kondisi seperti ini, gitu ya, kira-kira ruang lingkup mana saja yang umumnya perlu kita telusuri. Yang pertama mengenai analisis SWOT. Jadi kita sebagai auditor ini perlu mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi satu perusahaan. Yang kedua, kita perlu melakukan analisis pasar. Jadi kita lihat karakteristik pasar itu seperti apa. Yang kedua, tren pasar sekarang seperti apa, segmennya ini, produk kita ini mau taruh di mana, gitu ya, serta persaingan yang ada sekarang seperti apa. Jadi benar-benar kita sebagai auditor ini kita analisis hal-hal tersebut. Setelah pasar kita analisis, produknya juga kita perlu analisis. Ya, jadi kita lihat produknya itu seperti apa, siklus hidup dari sebuah produk itu seperti apa, dan posisi produk di pasar itu seperti apa. Begitu ya. Setelah pasar produk, yang keempat kita perlu analisis apa? Harganya, ya. Jadi kita sebagai auditor perlu menganalisis strategi penerapan harga, struktur harga, serta harga berapa sih yang ditetapkan untuk memberikan daya saing di pasaran. Yang kelima, setelah hal-hal itu sudah semua kita analisis, ada namanya analisis distribusi. Jadi saluran distribusinya seperti apa, kita perlu analisis, cakupan distribusinya, serta kinerja saluran distribusi. Dan yang tak kalah penting adalah analisis promosi. Jadi bauran promosinya seperti apa, efektivitas kampanye dari promosi, serta kita perlu menetapkan anggarannya berapa sih untuk promosi ini. Begitu ya. Nah, biasanya secara umum ada 4 temuan audit. Ketika auditor melakukan audit pemasaran. Yang pertama dari sisi produk. Ya, produk perusahaan biasanya mulai kehilangan daya tarik
bagi konsumen. Karena apa? Karena biasanya terkait dengan inovasi dan variasi produk. Jadi produk ini sudah tidak up to date, ya. Yang kedua terkait harga. Jadi harga produk di satu perusahaan biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor dengan kualitas yang sebanding, ya. Yang ketiga berkaitan dengan promosi. Promosi dilakukan perusahaan ini kurang efektif dan tidak terintegrasi dengan baik. Ya, yang keempat pasti berkaitan dengan saluran distribusi. Ya, salurannya belum optimal, terutama di wilayah-wilayah yang uh, cukup sulit untuk dijangkau, begitu ya. Jadi kesimpulannya apa? Yang pertama, kurangnya inovasi produk. Ya, jadi produk yang dihasilkan satu perusahaan ini tidak lagi memenuhi apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan oleh konsumen, begitu ya. Jadi sudah produknya di mana, ekspektasi pelanggan itu seperti apa, itu tidak ketemu. Sehingga otomatis ketika produk tidak bertemu dengan keinginan atau kebutuhan konsumen, otomatis penjualan menurun, begitu ya. Nah, itu makanya kita perlu analisis pertama kali dari sisi produk. Yang kedua terkait dengan strategi penetapan harga yang kurang kompetitif, gitu ya. Kenapa? Karena harga yang tinggi pasti akan membuat konsumen beralih ke produk pesaing. Zaman sekarang orang di mana-mana carinya yang murah, gitu ya. Yang murah, yang bagus, gitu ya. Nah, sekarang lebih banyak kejar kuantitas ya dibanding kualitas. Nah, kita juga sebagai perusahaan auditor tentunya juga harus mawas terhadap hal-hal tersebut, gitu ya. Yang ketiga terkait dengan kegiatan promosi yang kurang efektif, ya. Jadi promosi-promosi yang dilakukan tidak mampu menarik minat bagi si konsumen. Keempat, cakupan distribusi yang terbatas. Jadi karenanya keterbatasan distribusi, saluran distribusi itu, ya jadi perusahaan belum produk dari si perusahaan ini belum tersedia secara luas di pasaran. Jadi apa yang kita sebagai auditor bisa berikan, gitu ya? Rekomendasi apa yang kita berikan? Yang pertama pasti melakukan inovasi produk secara terus-menerus. Ya, pastikan perusahaan itu tetap berinovasi, ya, mengikuti tren pasaran yang ada, mengikuti kebutuhan konsumen yang ada. Tentunya pasti dibutuhkan biaya tambahan di sini, biaya research and development. Ya, jadi itu menjadi satu hal yang penting untuk menjumpai atau menemui keinginan kebutuhan dari si pelanggan. Kedua, otomatis pasti menyesuaikan strategi penetapan harga. Jadi kita harus memberikan harga yang lebih kompetitif, ya. Mungkin dengan penawaran-penawaran khusus begitu ya. Dengan bundling-bundling, dengan paket-paket atau dengan diskon dan sebagainya, itu merupakan strategi penetapan harga. Ketiga, meningkatkan efektivitas kegiatan promosi. Jadi bauran promosi ini harus efektif di berbagai sumber media yang tentunya relevan dengan produk dari satu perusahaan, gitu ya. Jadi produknya apa, medianya apa itu harus tepat sasaran. Dan keempat, memperluas jaringan distribusi, ya. Dengan menambah jumlah outlet penjualan dapat meningkatkan penetrasi pasar di wilayah-wilayah yang belum uh, kita masuki, begitu ya. Jadi kira-kira seperti itu terkait video pembelajaran audit pemasaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.